Masih dalam topik gangguan jin atau setan dan juga sihir. Ini kita masuk ke episode ke-6 ya. Dari video-video sebelumnya mungkin orang-orang yang memang dari awal tidak begitu percaya dengan ruqyah atau tidak begitu percaya dengan adanya gangguan jin atau sihir yang mengenai gangguan medis ya. Masa jin bisa menyebabkan pembekuan darah, masa jin bisa menyebabkan sakit jantung, masa jin bisa menyebabkan penyakit dalam. Ini yang menyampaikan ngelantur ini. Ya, omong kosong ini. Itu. Ya kalau memang latar belakangnya tidak percaya ya mau apa lagi. Bahkan mereka menganggap yang namanya kesurupan, kesadaran dikendalikan oleh setan itu hanya pura-pura atau memang apa rekayasa kan. Ya ada orang semacam itu ya ada. Kita coba memunculkan atau menyuguhkan suatu ayat dalam Al-Quran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wadkur abdana Ayyub idnada rabbahu anni massaniyas syaitonu binus bin wa'adzab. Jadi ceritakan wahai Muhammad tentang seorang hamba kami Allah yaitu Nabi Ayub. Ketika itu dia memanggil berdoa pada Tuhannya, saya tertimpa gangguan dari setan binus bin wa'adzab. Jadi nusbin itu sesuatu yang memberatkan dan sesuatu wa'adzab ini dan sesuatu yang menyakitkan. Ini dalam sebuah tafsir itu kan asalnya Nabi Ayub itu kaya raya, anaknya banyak. Setan kewalahan untuk menggoda Nabi Ayub. Kemudian lapor pada Allah, nah, kalau Ayub ini kaya, hartanya banyak, anaknya banyak, istrinya solikah, ya mana bisa saya ganggu ya Allah. Nah, terus dikatakan pada setan, maumu apa? Ya dihabiskan hartanya. Habis itu, habis. Jadi miskin Nabi Ayub. Ternyata setan masih gagal. Kemudian saya minta anak-anaknya dimatikan semua ya Allah. Dituruti, dimatikan semua. Ayub masih tetap tidak terpengaruh. Nah, kan gitu kan. Terus setan meminta saya mau bikin sakit Ayub ya Allah. Ya. Oke, silahkan. Tapi kamu ndak boleh ganggu lesannya untuk berzikir. Kamu ndak boleh ganggu hatinya. Betul. Sakit apa Nabi Ayub? Gudiken, boroken. Ya, sekujur badan. Bahkan dijelaskan sampai banyak belatungnya itu di badannya, saking busuk badannya itu. Ya, gudiken, boroken, sampai ada belatungnya. Tapi nyatanya Nabi Ayub juga tidak terpengaruh. Padahal sakitnya itu bertahun-tahun. Coba perhatikan. Nabi Ayub tidak kesurupan. Gangguan setannya adalah boroen, gudiken. Ya, penyakit kulit akut. Itu kalau beliau hidup di zaman sekarang.
kira-kira dianggap penyakit medis atau penyakit non medis. Orangnya loh tidak kesurupan. Pasti dianggap penyakit medis. Pasti itu. Dan akan banyak orang tidak percaya kalau itu adalah gangguan setan. Tapi nyatanya itu adalah gangguan setan. Nah, gitu. Jadi ayat ini juga menunjukkan bahwa selain memberikan bisikan yang jelek-jelek kepada manusia, selain bisa memberikan gangguan secara psikis, setan juga bisa memberikan gangguan secara medis. Ini buktinya Nabi Ayub. Ini buktinya Nabi Ayub. Ya. Jadi membuat gudiken korengen ya kepada Nabi Ayub di sekujur tubuhnya saja bisa, apalagi kalau hanya membuat orang sakit jantung, sakit liver, pembekuan darah, apalagi penyakit-penyakit lain banyak, bisa, sangat bisa. Dan pengalaman saya meruqyah juga pernah orang itu gudiken borok ya di kaki besar itu segini insya Allah boroknya itu di kaki. Diobati dengan berbagai macam salep itu ndak bisa ya. Nah, tahu-tahu ya saya dipanggil ke rumahnya, ya saya ruqyah, saya bacakan ayat-ayat pendek itu, surat-surat pendek. Ya ternyata positif gangguan jin dan jarak 2 hari itu boroknya mengering. Ya, boroknya mengering dan sembuh alhamdulillah sampai sekarang. Jadi gangguan gatel gudik ya, itu kalau dibawa ke dokter pasti divonis penyakit medis. Ya. Karena jelas terlihat gudiknya itu kayak apa. Tapi setan bisa membuat sakit seperti itu juga. Dan kalau gudiknya ini adalah gangguan setan, mau diobati dengan salep model apa, mau diobati dengan obat yang mahalnya seberapa, insya Allah tidak akan sembuh. Sembuhnya apa? Yes, dibacakan Al-Quran, diruqyah. Karena itu murni gangguan setan.